kita sering banget lupa apa yang kita miliki juga diimpikan oleh orang lain. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersama aku, Biru, tempatmu menemukan warna, segala tentang hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Bahwa memilikimu adalah anugerah. Oh, sebenarnya bukan itu sih yang mau Biru omongin tentang cinta. Itu bahkan tadi tiba-tiba Biru terbesit, tiba-tiba pengen nyanyi gitu kan. Di malam hari ini mungkin teman-teman semua notice kalau ada yang berbeda dari settingannya Biru. Yes, Biru sekarang lagi mencoba untuk sambil keluar jalan-jalan sambil nge-podcast. Biru berharap semoga effortnya Biru diterima sama teman-teman semua ya. Dan semoga kalian juga suka episode ini. So in this episode, Biru pengen ngomongin hal tentang rasa syukur. Tapi balik lagi, menurut definisi Biru, manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Apa yang bisa jadi satu orang syukuri, mungkin gak disyukuri oleh orang lain. Dan bisa jadi, apa yang gak kita syukuri, itu sangat disyukuri oleh orang lain. Biru bukan motivator, Biru juga bukan seseorang yang bisa memberikan kalian saran. But in this case, dalam podcast ini, mari kita menempatkan diri sebagai seseorang yang berada dalam sudut pandang. Dia bersyukur. Mungkin kalau di antara teman-teman kamu, sekian banyak teman-teman di tongkrongan kamu adalah satu-satunya orang yang paling sering dapat julukan si tenang. Iya, orang yang paling tenang, yang gak paling ngeluh. Orang yang kelihatannya kayak hidupnya itu damai-damai aja. Yang kok kayak kamu tuh hidupnya gak ada beban? Iya sih, soalnya hidup kamu tuh seenak itu. Semua orang selalu berpikir kalau kamu hidup dalam sesuatu yang selalu kamu impikan. Kamu seperti membiarkan mereka berpikir bahwa ini aku dan dengan caraku, aku bisa hidup dengan sangat-sangat sederhana ini. Terus pada saat teman-teman kamu bilang, hidup lu kok senang-senang terus sih? Kayak gak ada beban. Padahal kalau dalam posisimu, kamu cuma pengen bilang gini, hidupku gak senang-senang terus sih, tapi aku cuma berusaha untuk bersyukur atas porsi yang dikasih dalam hidup aku. Aku cuma berusaha untuk mensyukuri apa yang diberikan padaku sesuai dengan takarannya aja. Aku juga gak suka post tentang kesedihan, aku gak suka membiarkan mereka melihat hal-hal sedih tentang aku membiarkan mereka melihat hal-hal bahagia tentang hidupku. Biar orang-orang itu tahu tentang bahagianya aja. Terus kamu mikir dalam hati gini, ini topeng aku kuat banget ya? Padahal kita itu lagi berusaha untuk nguat-nguatin diri. Ya sebenarnya gak sekuat itu sih. Tapi ternyata setelah dikuat-kuatin, kok bisa juga ya jalannya? Kok ternyata banyak hal juga ya yang bisa disyukurin? Kok ternyata setelah bersyukur rasanya senikmat ini ya? Dan setelah sekian banyak hal berjalan, sekian banyak waktu yang kamu lalui, kamu melihat banyak penderitaan di sekitarmu, orang-orang di sekitarmu dengan segala jenis kebahagiaan dan kesedihannya, kamu sadar, ada begitu banyak hal dalam hidupmu yang ternyata sangat-sangat ajaib. Kadang aku pengen ngeluh sih atas hidup aku, tapi aku sadar aku punya orang tua yang gak pernah nuntut anaknya untuk harus melakukan apa yang mereka mau. Tapi aku sadar kalau orang tuaku selalu mendoakan aku dalam setiap jalan-jalan hidupku. Tapi aku sadar kalau aku punya orang tua yang selalu melakukan yang terbaik untuk aku, meskipun mungkin di mata orang lain mereka gak bisa melakukan yang terbaik orang tua mereka lakukan. Aku punya orang tua yang berusaha untuk menjagaku dengan kerja keras mereka. Aku punya orang tua yang sesayang itu sama aku. Aku punya orang tua yang selalu support tentang keinginanku, tentang cita-citaku yang selalu aku utarakan sama mereka. Meskipun aku tahu mereka gak semudah itu untuk bisa menerima apa yang aku inginkan. Gak semudah itu juga untuk mereka bisa menerima kalau ini aku mau. Tapi aku punya orang tua yang mereka bersyukur atas keputusanku. Dan mereka juga tahu anaknya berjuang untuk itu. Aku punya orang tua yang gak harus memaksa aku untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Aku punya orang tua yang tahu kalau ternyata aku bisa melakukan apa yang aku inginkan. Dan ternyata mereka menghargai keputusan apapun yang aku buat. Aku punya orang tuaku yang tidak membuat aku merasa aku begitu kekurangan. Meskipun aku tahu sebagai orang tua tentu saja mereka punya banyak kekurangan dan kelebihan. Meskipun aku juga tahu bahwa di mata orang lain, mereka bukan orang tua yang sempurna. Aku juga tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah orang tua yang paling sempurna. Tapi satu hal yang aku tahu, mereka adalah satu-satunya orang tua yang kupunya. Dan karena itu, mereka adalah orang tua yang paling sempurna tentunya di mataku. Mereka berjuang keras untuk aku. Sedangkan usahaku mungkin bahkan belum setengah dari usaha mereka. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, bagian mana ya yang harus kukeluhkan? Mendapatkan banyak kemudahan dari bapak dan ibu yang berkata, kan kamu yang jalanin nak. Bapak dan ibu cuma bisa ngedoain aja. Semoga jalannya dipermudah. Semoga juga banyak hal ke depannya yang bisa membuat kamu banyak belajar. Banyak kalimat-kalimat penenang yang akhirnya kamu dapatkan dan kamu sadar bahwa hidupmu ternyata seberharga itu. Bahwa ternyata banyak kesempatan yang dikasih sama kamu karena mereka tahu seberapa berartinya kamu sebagai anaknya. Urusan kita dipermudah, finansial kita lancar-lancar aja, karir dan juga relasi kita rasanya ada aja jalan kemudahannya. Mungkin kalau kita kerja sendiri, kita kerja sekuat itu, iya, kita kerja dengan sekuat tenaga, kita yang paling mengusahakan, kita yang mengatur jalannya, kita juga yang melalui jalannya. Tapi kalau kita sendiri, kita mungkin gak akan sekencang itu. Jalannya kita, larinya kita mungkin gak akan sekencang itu. Mungkin kalau kita berjalan sendiri, kita bisa berjalan cepat, tapi kita akan capek. Karena apa?
Karena kalau bersama, mungkin perjalanannya akan terasa lebih ringan, meskipun akan lebih lama sampainya. Sadar gak sih kamu, kalau doa orang tuamu itu sekenceng itu? Kalau usahamu sendiri aja mungkin belum tentu sampai seberhasil ini. Kalau usahamu sendiri aja mungkin kamu gak akan sampai di titik ini. Dan kalau usahamu sendiri aja, mungkin yang kamu dapetin gak akan sebesar ini. Memang, sebagai orang tua mereka gak bisa bantu banyak. Mereka cuma bisa melakukan seperti apa yang mereka bisa. Orang tua yang sederhana, orang tua yang hanya bisa memperkatakan hal baik, orang tua yang hanya bisa mendukung anaknya dengan kehadiran mereka, orang tua yang bisa support dengan apapun yang mereka bisa lakukan. Nah, ibu masakin ini ya hari ini. Ayah anterin ya ke sini. Mereka mencurahkan rasa cinta mereka dengan cara yang sederhana. Lupakah kamu? Orang tuamu bisa jadi adalah satu-satunya yang lupa mendoakan diri mereka karena mereka terlalu sibuk mendoakan kamu. Dan kabar buruknya sekaligus kabar baiknya, doa mereka menembus langit yang jarang sekali kamu datangi itu. Mungkin waktu kecil kamu sering ngeluh, kok aku gak bisa ya ngedapetin barang apa yang aku mau? Harusnya kan aku bisa. Kok sama mereka, kenapa sih aku harus lahir di keluarga ini? Padahal kalau aku lahir dari keluarga yang lebih kaya, aku bisa ngerasain lebih mewah daripada apa yang bapak dan ibu kasih. Kenapa sih harus punya ayah dan ibu yang kekurangannya seperti mereka? Kenapa sih ayah harus pemarah? Kenapa sih ibu tuh cerewet banget? Kamu punya banyak keluhan tentang orang tuamu. Iya, mereka bukan orang tua yang sempurna. Tapi dari orang tuamu, mereka mengajarkan kamu bagaimana kesederhanaan sekaligus kemewahan yang mungkin gak pernah orang lain dapatkan. Merasa cukup dan merasa lapang itu harus. Karena dunia sekitar kita itu rasanya terlalu berisik kalau kita takarkan dari apa yang menjadi ukuran manusia. Seperti tadi Biru bilang, manusia itu dinamis. Podcast ini mungkin gak bisa jadi relate untuk semua orang. Ada orang-orang yang kemudian akan menuliskan di kolom komentar, Ruh, aku bahkan gak pernah merasakan rasa cinta dari orang tuaku. Tapi bayangkan, jika orang yang mendengar ini adalah orang yang justru merasakannya. Kamu yang tadinya gak bersyukur dengan hidupmu terus tiba-tiba kepikir, iya ya, aku harus bersyukur itu. Kabar paling buruknya adalah, kita sering banget lupa apa yang kita miliki juga diimpikan oleh orang lain. Bersyukur itu adalah kunci dari kebahagiaan. Mungkin kamu udah sering banget dengar hal ini. Bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan dengan segala macam motivasi-motivasi orang lain. Tapi Biru mau bilang satu hal. Bahagia itu bukan sesuatu yang cuma dicari. Tapi bahagia itu ada dalam diri kita. With our inner peace. Ketika kita bisa menerima bahwa banyak hal dalam hidup kita nggak berjalan sesuai rencana, tapi ternyata rencana-rencana yang dirancangkan yang gagal itu membawa kita pada suatu tujuan yang lebih indah. Yang mereka belum punya, kamu ada. Yang mereka lagi harapkan, kamu udah punya. Yang mereka belum bisa, kamu udah ada di titik itu. Yang mereka idam-idamkan, kamu bahkan udah punya dan bahkan itu jauh lebih baik daripada yang kamu harapkan. Yang mereka tangisi, mungkin kamu udah melewatinya. Yang mereka ingin tertawakan, mungkin kamu udah pernah menerima cacian itu sebelumnya, sampai akhirnya kamu lebih kuat dari mereka. Kadang, dunia itu membawa kamu pada hal-hal apapun yang gak kamu punya supaya kamu itu bersyukur. Sampai suatu masa ketika kamu berpikir, oh iya ya, aku udah lebih dari cukup. Oh iya ya, aku udah ngerti arti kata bersyukur. Tentang hal kecil aja, tentang yang tadi kita bahas, tentang orang tua. Rasanya kamu mau bilang apa? Oh iya ya, aku baru inget. Ini mungkin satu hal yang aku skip dari hidupku. Padahal penting banget. Lalu yang Biru harapkan setelah kamu mendengar podcast ini, kamu jadi berpikir berkali-kali ketika kamu misu-misu tentang orang tuamu, ketika kamu gak bersyukur tentang hidup kamu. Lalu doamu yang tadinya kamu bilang, Tuhan, aku boleh gak dikasih kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sama orang tuaku ini. Terus kamu ganti menjadi gini, bukan untukku ya Tuhan, tapi untuk kedua orang tuaku. Untuk mereka yang memberikan kepadaku kasih sayang yang gak pernah aku dapatkan di tempat lain. Untuk segala kebahagiaan bapak dan ibu yang ingin aku usahakan. Untuk senyuman mereka yang jarang sekali kulihat karena banyak sekali yang harus mereka tangisi. Dan untuk tubuh mereka yang sudah kesakitan, dan mereka masih harus tetap berjuang. Dan kabar buruknya adalah mereka masih harus tetap berjuang. Karena aku mungkin belum bersyukur, sampai aku tidak menemukan keindahan dari memiliki mereka. Kali ini tolong jangan persulit jalanku. Aku ingin dipermudah. Karena ternyata dari bersyukur itu aku sadar betapa indahnya melihat senyuman kedua orang tuaku. Ayo berjuang, sampai nanti kamu bilang gini, Yah Bu, Pah, Mah, beli aja barang apapun yang kalian mau. Nanti kita datengin ya tempat-tempat yang kita ingin datangi. Udah gak usah lihat harganya, aku yang beliin. Jalan-jalan ke semua tempat yang kita mau. Makan makanan enak yang pengen banget kita makan. Untuk banyak hal indah yang pengen kita tunjukkan sama orang tua kita. Dan jangan lupa, terima kasih sama mereka. Terima kasih karena mereka sudah merelakan banyak waktu dalam hidup mereka untuk kamu. Mereka banyak mengorbankan dirinya agar kamu tidak gagal. Dan mungkin kamu akan sangat baik-baik saja selama mereka ada. Itu sedikit hal kecil yang mungkin jarang sekali kita notice untuk syukuri. Tapi seperti judulnya, apalagi yang harus aku keluhkan? Biru cuma berharap kamu ingat, kalau pada suatu masa nanti, hal-hal yang kamu keluhkan bisa jadi adalah hal yang kamu syukuri. Jadi jangan lupa untuk bersyukur dalam setiap saat dan setiap waktu untuk semua hal kecil dalam hidup kamu.
Dan jangan lupa buat kalian semua yang nonton ini di YouTube, ataupun kalian lihat di Spotify ataupun Noise, dibantu subscribe ataupun follow. Dan kalau misalnya kalian pengen share ataupun kasih ke teman-teman terdekat kalian, boleh banget. Biru berharap podcast ini bisa membantu banyak di antara kalian semua. I hope you guys enjoy this video or this podcast. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!